Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali melalui Kultum Ramadan yang pada kali ini dengan tema musibah adalah manifestasi cinta Allah yang hakiki. Cinta kepada Allah tumbuh dari pernyataan keimanan yang paling mendasar, yaitu kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak, yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Implikasinya adalah tidak ada kekasih sejati kecuali Allah. Jika hati telah melebur dalam cinta Allah, maka semua hasrat, cinta dan kasih sayang dan yang dimiliki manusia terhadap segala sesuatu, baik ayah, ibu, anak, saudara, rumah, kendaraan, tanah, pada hakikatnya adalah cinta Allah. Namun yang perlu diingat, manusia tidak dibenarkan menggunakan cinta Allah yang dimiliki untuk mencintai makhluk lebih daripada cintanya kepada Allah. Sekalipun mencintai makhluk adalah manifestasi cinta Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istrimu, keluargamu, harta hasil usahamu, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu senangi, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau karuniai cinta kepadamu dan mencintai orang yang mencintaimu, serta beramal yang menyampaikan untuk bisa mencintaimu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Dan ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku pada diriku sendiri, keluargaku. Wa minal ma'il barid 'ala dham'a. Dan dari air yang dingin bagi orang-orang yang kehausan. Ada hal yang menarik. Terkadang cinta itu muncul karena adanya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita kaji bersama. Sebagaimana Allah telah berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah betul-betul mengetahui orang-orang yang benar dan betul-betul mengetahui orang-orang yang berdusta.
Para pemirsa yang budiman, tidak sedikit di antara kita kerap berburuk sangka kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang sering mengira bahwa Allah mengabaikan hambanya hanya karena bencana dan derita yang kita alami. Padahal ujian dan cobaan yang kemudian memaksa kita bermunajat kepada Allah adalah cara Allah untuk memilih hambanya. Itu adalah cara Allah untuk menjadikan orang-orang yang tertimpa musibah itu sebagai hamba-hamba pilihan. Hal ini disinggung jelas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kitab Al-Hikam. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyak. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lidahmu, menggerakkan bibirmu melalui sebuah doa, ketahuilah bahwa Allah ingin memberikan karunia-Nya kepadamu. Di sini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang berdoa dan bermunajat merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Ketika Allah menjatuhkan pilihannya kepada kita atas sebuah cobaan, pada hakikatnya Allah mengasihi kita yang kemudian memperkenankan kita untuk bermunajat dan berdoa kepadanya. Kalau kita lihat uraian daripada Syekh Abbad atas perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tersebut, maka Syekh Ibnu Abbad menerjemahkan arti hikmah itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan subba 'alaihi al-bala' sabban wa sahha 'alaihi as-sahha." Artinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah jatuh cinta kepada salah seorang hamba, maka Allah mengucurkan dan mengalirkan ujian kepadanya kalau ia lantas bermunajat. Fa idza da'a qalatil malaikah sautun ma'ruf. Kemudian ketika lantas dia bermunajat, malaikat bergumam, suara orang ini tidak asing. Wa qala Jibril, ya Rabbi, abduka fulan iqdi hajatah. Kemudian malaikat Jibril juga memberanikan diri mengatakan, ya Allah, itu suara si fulan, hambamu, penuhilah permintaannya, penuhilah hajatnya. Fayaqulullah, kemudian Allah menjawab, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Para malaikat, biarkanlah hambaku ini, aku senang mendengar suara munajatnya. Itulah kata Allah. Fa idza qala ya Rabbi, qala Allah Ta'ala labbaik, labbaik abdi wa sa'daik. Ketika ia menyeru, Tuhanku, ya Rabbi, maka Allah menjawab, labbaik wa sa'daik. Labbaika abdi wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu. Terusannya hadis, la tad'uni bi syai'in illa istajabtu lak wa la tas'alni syai'an wa la tas'aluni syai'an wa la tas'alni syai'an illa a'taituk. Tidaklah engkau memohon sesuatu kecuali aku kabulkan, kata Allah. Dan tidaklah engkau meminta sesuatu kecuali aku akan memberimu. Tapi imma an u'ajjila laka ma sa'alta wa imma an udakhkhira laka 'indi afdala minhu wa imma an adfa'a 'anka minal bala'i ma huwa a'zamu min dzalik. Tapi kata Allah, kalau kita lanjutkan tadi, tiada satupun permintaanmu melainkan pasti kuberikan. Tapi pemberiannya bisa jadi kukabulkan segera doamu
Kata Allah dalam hadis qudsinya, bisa jadi kutangguhkan permintaanmu dan kuganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan bisa jadi kuhindarkan dirimu dari bala yang lebih berat ketimbang bencana itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibnu Abbad mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa mereka yang dikasihi, disayangi dan dicintai Allah adalah hamba-hambanya yang diperkenankan untuk munajat kepada Allah, yang berlama-lama melalui pintu ujian dan cobaan. Allah menginginkan mereka menerima cobaan untuk sering-sering menghadap kepada Allah. Syekh Asy-Syarqawi menjelaskan, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man u'tiya ad-du'a lam yuhram al-ijabah." Barang siapa yang diberikan dapat berdoa, pasti dikabulkan. Ai imma bi'ainil matlub, tapi pengabulannya ada kalanya sesuai dengan apa yang diminta, au bi ghairihi ajilan au ajila, atau dengan yang lainnya, baik segera atau ditangguhkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berdoa terbagi dalam dua kondisi. Ada mereka yang sedang dalam kondisi lapang, sehingga mereka berdoa dengan terencana dan menganggap doanya adalah bagian daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Tetapi ada orang yang bermunajat kepada Allah dalam kondisi darurat, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kepepet, sehingga mereka tidak lagi berdoa secara terencana, bahkan tidak menganggap doanya sebagai salah satu bentuk ibadah. Mereka yang kepepet dan dalam kondisi darurat kerap diijabah oleh Allah sesuai dengan bentuk hajat yang mereka perlukan. Seperti mereka yang sedang kelaparan, terjepit kebutuhan, hutang yang melilit, dalam kondisi yang terjepit karena dirampok, dalam kondisi yang sakit sudah sangat kronis. Mereka jika berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, Allah pasti ijabahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa dalam perang Ahzab atau yang sering disebut dengan perang Khandaq. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ahzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan dan menghancurkan pasukan bersekutu, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Ini adalah doa ketika Rasulullah dalam kondisi terjepit dalam perang Ahzab, ketika pasokan makanan sudah mulai menipis di kota Madinah, sementara pasukan kaum kafir Quraisy telah memblokade, telah mengelilingi kota Madinah, walaupun mereka tidak masuk dalam kota Madinah karena adanya parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Namun dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan karena kelangkaan bahan makanan itu, Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ahzimil ahzab, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat perhitungannya, hancurkanlah pasukan bersekutu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan porak-porandakan mereka. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Berkah doa yang kemudian oleh sebagian ulama disebut dengan doaul ahzab. Allah menurunkan pasukannya yang berupa angin kencang, yang berupa angin topan, badai padang pasir yang memporak-porandakan perkemahan mereka, menerbangkan periuk-periuk mereka dan menghancurkan makanan mereka. Itulah kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin tanpa harus melalui kontak senjata dalam kisah perang Ahzab atau yang disebut dengan perang Khandaq. Para pemirsa yang budiman, di saat kondisi kita sedang terjepit dan banyaknya musibah,
terlebih di saat seperti ini, tentang adanya musibah penyebaran virus corona yang sudah banyak menimbulkan korban. Mari kita perbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Salasu da'awatin mustajabatin, da'watus shaimi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum. Rawahul Baihaqi. Ada 3 macam doa yang mustajabah, yaitu doa orang-orang yang sedang berpuasa, doa orang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Apalagi saat ini kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan doa kita agar musibah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tapi yang perlu diingat, syarat diijabahnya sebuah doa harus mantap dan yakin bahwa doanya pasti diijabah. Kita tidak boleh ragu dengan doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah fa innahu la mukraha lah." Janganlah kamu berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau." Jangan seperti ini. "Rahmatilah aku jika Engkau mau." Hendaknya seseorang memantapkan hatinya atas doanya, karena sesungguhnya Allah tidak dipaksa oleh doanya. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian meyakinkan akan dikabulkannya doa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita dikaruniai oleh Allah dapat berdoa dan munajat di malam-malam Ramadan, sehingga kita lebih dekat kepada Allah dan Allah segera mengangkat musibah yang berupa COVID-19 atau Corona ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.